Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di Ramadan, hari yang keempat ini, dalam kegiatan mengkaji dan membahas ilmu-ilmu Allah. Di mana kesempatan pada hari ini kita akan membahas terkait tentang karakteristik keikhlasan. Sering kita mendengar kata ikhlas dikumandangkan dan diperbincangkan. Bahkan banyak orang juga yang mengaku ikhlas ketika dia melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu aktivitas. Kita mesti memahami dan mengkaji agar keikhlasan yang ingin kita tuju betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, seperti kita ketahui, memiliki makna melakukan sesuatu dengan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat bahwa ikhlas itu merupakan perbuatan yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali dirinya dan Allah, yang tentunya perbuatan amalus soleh. Karakteristik keikhlasan bisa kita ketahui dan kita bisa pelajari dari hal-hal yang Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran dan tentunya diperkuat oleh hadis dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa karakteristik keikhlasan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 3 karakteristik keikhlasan. Yang pertama, karakteristik keikhlasan adalah ikhlas dalam beribadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu waslahu wa tasamu billahi wakhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al mu'minin ajron 'azima. Dalam surat An-Nisa ayat 146 ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang memperbaiki diri mereka dan berpegang teguh pada agama Allah, dan orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agama hanya untuk Allah, maka Allah bersama mereka, bersama orang-orang beriman. Dan tentunya orang-orang yang beriman akan mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Di sini bisa kita pahami bahwa ketika kita ikhlas dalam beribadah, maka Allah mengkategorikan kita al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Setiap hal yang Allah perintahkan dalam agama, setiap hal yang Allah larang dalam agama, dengan ikhlas kita jalankan, tanpa kita bergundah gulana, tanpa kita mencari mengapa mesti begini, mengapa mesti begitu. Niscaya pembenaran dan alasan yang kita cari tentunya tidak akan semuanya kita dapatkan. Ketika Allah sudah memerintahkan dan Allah sudah melarang, sami'na wa ata'na. Allah Maha mengetahui batas kemampuan dari pemikiran manusia. Ikhlaslah dalam menjalankan din atau agama. Ikhlaslah dalam menjalankan seluruh yang Allah ajarkan di dalam agama kita. Jangan pernah kita berkeluh kesah. Niscaya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 146 tadi yang telah dibacakan,
Allah akan memberikan balasan yang amat sangat besar bagi orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Kita bisa mencontoh para generasi salaf terdahulu, di mana tantangan yang mereka hadapi begitu berat dalam menjaga keteguhan hati mereka terhadap agama Allah. Kita bisa lihat Imam Malik dalam mempertahankan keyakinannya melalui ancaman penguasa yang berkuasa pada saat itu. Dia tetap teguh dalam memegang agama Allah ini. Karena dia yakin ikhlas dalam beragama tentu tidak akan dia-sia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beragama tentu akan mendapatkan pahala yang besar. Kita pun di zaman yang serba modern sekarang ini, di zaman yang penuh dengan tantangan ini, kita mesti ikhlas juga dalam beragama. Kita niatkan betul-betul setiap langkah dalam kita beragama hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua yakni memiliki niat yang tulus. Setiap kita beraktivitas dan setiap kita berbuat tentunya mesti dilandasi dengan niat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari jalur sahabat Umar ibn Khattab. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa fi riwayah binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fahijratuhu lillahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yatazawwajuha wa hijratuhu ma hajara ilaih. Siapa yang memiliki niat dengan tulus dalam berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menilai hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, siapa yang berhijrah karena niatan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka Allah akan menilai hijrahnya sesuai dengan keinginan tersebut. Hal ini sangat jelas bahwa ketika kita memiliki suatu niatan dalam berbuat, maka niat kita mesti tulus, mesti betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita di luar karena Allah, maka Allah akan menilai sesuai dengan niat kita. Di bulan suci Ramadan ini, Allah bukakan pintu pahala yang amat sangat besar dari setiap perbuatan atau amal solih yang kita lakukan. Oleh karena itu, niatkanlah hati kita dengan tulus dalam kita berbuat atau beramal solih. Hanya karena Allah kita berbuat dan bukan karena ingin dipuji orang lain dan bukan karena ingin dinilai sangat baik oleh orang lain. Buang jauh-jauh pujian dari orang lain dan kita hanya betul-betul mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Niat tulus bukan dibangun karena pencitraan. Niat tulus bukan dikemas agar menjadi sesuatu yang sangat artistik, tapi niat tulus adalah otentik dari dalam diri setiap jiwa muslim. Ini karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga dari keikhlasan adalah selalu mengingat akan dosa-dosa. Kita dalam hidup tidak luput dari dosa. Al-insanu makanul khata. Ketika kita selalu mengingat akan dosa-dosa kita, maka akan muncul sikap introspeksi diri, sikap mawas diri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 145 yang memiliki arti, kematian itu adalah Allah yang menentukan. Siapa yang menginginkan pahala dunia, maka Allah akan memberikan pahala dunia baginya. Dan siapa yang menginginkan pahala akhirat, maka Allah akan berikan pahala akhirat. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Ketika kita selalu mengingat akan dosa-dosa, ketika kita selalu mengingat akan kesalahan-kesalahan kita, tentu kita akan terhubung langsung dengan ingatan kita akan kehidupan yang nanti kita akan alami di akhirat.
setiap perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan berikan ganjarannya. Dan sebaliknya, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, tentu Allah tidak luput dari balasan yang kita akan terima di akhirat nanti. Ketika kita mengingat akan dosa-dosa kita, jauh hati kita untuk memiliki sikap sombong, untuk memiliki sikap takabur, untuk memiliki sikap tinggi hati. Karena apa? Karena kita senantiasa mengingat dosa-dosa kita. Jauhkanlah diri kita untuk mengingat hal-hal baik yang pernah kita lakukan. Karena kalau kita mengingat hal-hal baik yang pernah kita lakukan, syaitan akan bermain, memunculkan sikap riya pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita senantiasa mengingat akan dosa, yang ada kita selalu takut akan balasan dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa karakteristik dari keikhlasan yang mudah-mudahan kita bisa menanamkan pada diri kita. Yang pertama adalah kita mesti ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, kita mesti memiliki niat yang tulus. Dan yang ketiga, selalu ingatlah akan dosa-dosa kita. Marilah kita berlomba-lomba di sisa usia kita. Marilah kita berlomba-lomba mengisi Ramadan hari ini dengan hal-hal yang sangat baik dan sangat mulia di mata Allah. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, dan jadikanlah keikhlasan pada diri kita hanya Allah yang memberikan penilaian. Yang sedikit ini mungkin bermanfaat bagi kita, marilah kita amalkan. Dan ketika ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.